betapa bahagianya hati daripada seorang mukmin yang senantiasa berhubung, yang senantiasa tersambung bersama ma'a sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita ketika kita bersambung dengan junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jalmina, siapa saja orangnya yang mengagungkan, yang bahagia atas kelahirannya baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira, senang, bahkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang saja, bahagia saja. Pasti saya bilang, saya meyakini pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Kira-kira cek si neng kieu bi kumaha pasti nak menangkeun syafaat Kanjeng Nabi. Makanya ngaji. Contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kabar berita gembira ini terdengar oleh pamannya Abu Lahab, paman beliau. Saking gembiranya, saking senangnya bahwa pamannya Rasulullah ini memiliki keponakan, bahagia, senang luar biasa, sampai beliau membebaskan budak namanya Suaibah. Padahal kita tahu bahwa beliaulah yang akan menjadi pencegal, penghalang daripada dakwah risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling keras menentang kepada perjuangannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tapi karena senangnya saja, bahagianya saja atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maaf sudah jelas secara keyakinan jauh berbeda, tapi Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Apa? Ketika jatuh di hari Senin, Allah ringankan siksa dan azab kuburnya. Logika ayeuna dipake, cing hati ulangan akal bae dipake. Ari ngesakur akal mah iblis ge akal luar biasa, tapi hati oge dipake, maksudnya iman. Kalau sekelas pamannya beliau yang menjadi penghalang, yang merintangi dakwahnya beliau saja senang atas kelahiran daripada ponakannya, bahagia sampai beliau membebaskan budak, sebagai wujud dari kebahagiaannya atas lahirnya keponakannya.
diberikan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada dia senang atas lahirnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Fa kaifa, bagaimana hada ummati Rasulillah, mana dengan ini kita yang sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau seorang pamannya saja mampu membebaskan budak sebagai rasa senangnya, bagaimana dengan kita umat yang harusnya lebih daripada beliau? Makanya saya bilang tadi, man azama, siapa yang mengagungkan daripada hari kelahiran Rasulullah, pasti akan mendapatkan syafaat. Kenapa sih Habib? Di situ ketika kita bahagia menjamu daripada tetamu-tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangnya para alim ulama, datangnya para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perwakilan daripada junjungan kita. Tidak sempurna Maulid Nabi tanpa ada tanpa ada darah dagingnya Rasulullah. Kurang gregetlah bahasa. Ayeuna lamun orang seneng pisan sampai kita bahasanya mengeluarkan segala sesuatu sebagai rasa syukur kita kepada Allah, diberikan satu kenikmatan yang sangat luar biasa, anugerah yang luar biasa dengan dilahirkannya atau terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara wujudiyah ke alam dunia yang menjadi rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Sudah seharusnya berarti, sudah sepantasnya berarti sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah dan pamulang terima kita atau rasa terima kasih kita kepada Rasulullah, yang dimana beliau telah mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yang dimana beliau mengeluarkan kita dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah, zaman kegelapan kepada yang terang benderang sehingga kita mengetahui daripada mana yang benar, yang mana yang salah, mana yang haram, mana yang suhbat, mana yang boleh, mana yang tidak. Tiada lain, tiada bukan karena junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau kita menjadi umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad merasa beruntung. Beruntung tidak kita menjadi umatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Sangat beruntung. Contoh, ketika Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan, gunaan eta iblis terdaik sujud karena dia menggunakan akal. Padahal kita semua tahu bahwa iblis ini alimnya orang, alimnya makhluk, bukan orang. Makhluk yang Allah ciptakan pada awal. Pintu langit sampai 7 tuh terkenal lamanya. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, dalam arti bersujud mengakui keagungan Allah, dia berpikir, ya Rabb, Adam dari tanah, aku dari api. Akal yang dipakai. Lebih utama aku. Api kan mampu membakar, tanpa ada api. Bahasanya akal. Antara tanah dan api, kata si iblis, utamaan api. Karena dia tidak memiliki iman, tidak berpikir dengan imannya, dengan hatinya, tapi dengan akalnya. Sama seperti halnya ketika orang bermaksiat, bukan imannya yang dikedepankan, tapi akalnya. Aing maksiat teu ngarugikeun batur. Aing maksiat teu make duit batur. Aing seneng-seneng make duit aing sorangan teu menta ka batur. Akal yang dipakai, bukan iman. Kalau dia pakai iman,
ketika akan bermaksiat. Sekecil apapun aku bermaksiat, ada malaikat yang mencatat dan selalu memperhatikan, tidak pernah luput. Segala tindak dan tanduk yang aku lakukan, ya Allah, Engkau melihat. Kalau pakai iman. Tapi kan ada pakai iman mah, orang nak jalan jeung sahabat kita peduli, senang-senang aing, memaksiat orang, tentang ngarugikan batur, fasilitas-fasilitas orang, boga aing sorangan, tak aya nu dirugikeun karena pakai akal. Tapi kalau pakai iman, penyebab murkanya Allah yang salah satunya kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan tadi. Ternyata ikut andil juga kita, Ji. Akhirnya murka Allah terjadi di satu tempat. Ada yang hanyut, ada yang tenggelam likuifasi, gempa bumi segala macam. Karena kitanya sudah keterlaluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pakai akal tadi. Tapi kalau kita pakai iman, insya Allah tidak akan kita maksiat kepada Allah. Sok coba perhatoskeun, ketika anak kita salah atau siapa salah dinasehati, pasti ngejawab, sanes kitu Pak, ujang teh kieu. Padahal secara syariat udah salah karena pakai akal, bukan pakai iman. Tapi dia kalau pakai iman, sekecil apapun syariat salah, tetap salah. Tapi kalau kita benar-benar mahabbah, ada magam mahabbah dan magam mahbubin. Mahabbah teh cinta, ari mahbubin teh dicintai. Kalau kita cinta dan sehingga kita dicintai, contoh sederhana, ketika kita mencintai seorang soleh, wajib kita mencintai orang soleh. Mencintai wali wajib buat saya. Kok wajib bah? Kenapa? Karena orang-orang soleh, para wali min auliyaillah, tempat turunnya pandangan rahmat Allah kepada hatinya. Ketika Allah memandang daripada hati si wali tersebut, turunnya rahmat kepada wali tersebut, di dalam hati wali tersebut ada kita, pasti otomatis dipandang oleh rahmatnya Allah melalui kasih sayangnya para wali tersebut.